Dalam 5 tahun terakhir, mungkin Suzuki adalah produsen yang cukup menyedihkan di Indonesia. Penjualannya lesu. Kenapa penjualannya lesu? Ya karena motor Suzuki cukup monoton gitu-gitu aja. Dan Suzuki mungkin menyadari hal tersebut dan mereka akhirnya mulai berani merilis motor-motor baru di pasar Indonesia. Namun ironisnya, ketika Suzuki mengeluarkan motor baru di Indonesia, motor mereka hampir selalu kena hujan. Suzuki Brookman 125, motor ini baru keluar langsung kena hujan. Karena banyak orang Indonesia yang berharap Suzuki membawa yang versi 150, bukan yang 125. Kemudian Suzuki Access. Secara garis besar motor ini cukup bagus, hanya di beberapa titik aja yang mengganjal di hati. Misalnya desain belakangnya, dan performa motornya. Karena di atas kertas, performa motor ini benar-benar standar banget. Dan puncaknya adalah ketika Suzuki ingin mengembalikan kejayaan Satria F di Indonesia. Yang mana Suzuki akhirnya merilis Satria F generasi terbaru dengan varian baru, yaitu Satria F Pro. Sayangnya lagi bukannya mendapatkan pujian, motor ini langsung mendapatkan hujatan yang bikin hati teriris. Dengan kondisi yang ada, tren Suzuki menutup dealer-dealer motornya sayangnya masih terus berlanjut. Ya, cukup menyedihkan kondisinya Suzuki di Indonesia. Namun secara ajaib, entah bagaimana, di sepanjang tahun 2025 dan awal tahun 2026, ini tuh seperti eranya Suzuki lagi, yang mana penjualan motor mereka akhirnya melejit, dan total penjualan secara persentase Suzuki juga naik. Walaupun jika dilihat secara angka masih sangat kecil jika kita bandingkan dengan angka penjualan Honda atau Yamaha, namun angka-angka tersebut sudah cukup bagus untuk Suzuki. Nggak sampai di situ aja kejutan dari Suzuki. Mereka sepertinya ingin memanfaatkan momen yang sedang terjadi saat ini, yang mana mereka melakukan hal yang seharusnya hampir mustahil terrealisasi, yaitu membangun dealer kembali. Ya, sebulan lalu ketika saya mau ke rumah saudara saya melihat ada satu dealer resmi Suzuki yang baru aja diresmikan. Ketika melihat hal itu, saya langsung kaget bagaimana mungkin Suzuki bisa membangun dealer lagi. Kemudian beberapa hari lalu, saya mencoba untuk melihat di internet, apakah Suzuki benar-benar membangun dealernya kembali, atau hanya kebetulan aja di daerah dekat rumah saudara aja yang dibangun. Ternyata, Suzuki benar-benar mencoba bangkit di Indonesia, yang mana per 24 April, diketahui Suzuki langsung membuka 5 dealer sekaligus di beberapa titik. Yang pertama di Surakarta, Depok, Surabaya, Bekasi Tambun, dan Jakarta, tepatnya di Cakung. Ya, pembukaan 5 dealer sekaligus bukan suatu hal yang mudah untuk Suzuki mengingat penjualan mereka hanya puluhan ribu aja per tahunnya. Namun kenapa Suzuki berani banget buka dealer saat ini? Apakah Suzuki sudah lepas dari masalah finansial? Untuk perihal masalah finansial, kita tidak memiliki data pasti. Namun yang pasti di sini adalah Suzuki sepertinya tidak ingin kehilangan momentum lagi. Yang mana menurut data Badan Pusat Statistik, populasi motor di sejumlah daerah cukup meningkat. Misalnya di Jawa Barat pertumbuhannya sekitar 3,91%, kemudian Jawa Tengah sekitar 3,57%, Jawa Timur ada di 3,44%, dan Jakarta di 2,28%. Dan angka-angka ini sebenarnya angka yang cukup positif untuk produsen di Indonesia. Kenapa? Ya karena angka penjualan motor secara keseluruhan di Indonesia naik. Tapi penjualan Honda di tahun yang sama menurun, walaupun kecil sih. Namun hal ini memiliki arti lain, yaitu pasar akhirnya sudah mulai terbagi-bagi lagi. Dan kalau pasar sudah mulai terbagi-bagi lagi, berarti ada kesempatan lain untuk Suzuki mengambil pasar tersebut. Dan Suzuki tidak mau kehilangan momen ini, karena bagaimanapun Suzuki pernah merasakan puncak masa kejayaan mereka di Indonesia pada tahun 2008 sampai tahun 2011. Ketika itu Suzuki benar-benar memanfaatkan momen yang ada. Ketika orang sedang tergila-gila dengan motor ayam jago, Suzuki menyediakan hal tersebut. Dan after sale Suzuki juga bisa dikatakan masih baik dan cukup mudah dijangkau. Dan sepertinya Suzuki juga ingin mengulangi hal tersebut. Apalagi tren Suzuki saat ini bisa dibilang cukup positif. Yang mana mereka walaupun masih membawa produk India, tapi produk mereka diterima oleh pasar. Walaupun bukan pasar yang besar, melainkan baru loyalis Suzuki aja pasar pastinya Suzuki saat ini. Tapi sekali lagi, Suzuki tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun jika Suzuki penjualannya hanya puluhan ribu unit per tahun, dari mana uangnya untuk membuka dealer baru? Bukannya angka penjualan tersebut cukup kecil di pasar Indonesia? Jawabannya adalah Suzuki Motor masih satu payung dengan Suzuki Mobil, yang berarti mereka bisa melakukan subsidi silang di antara kedua segmen yang berbeda. Dan mungkin Suzuki sudah melihat tren yang cukup positif di pasar Indonesia saat ini, sehingga mereka berani melakukan langkah yang bisa dibilang cukup ekstrim bagi Suzuki. Kenapa ekstrim? Karena jika langkah ini gagal dan penutupan dealer kembali terjadi, Suzuki mungkin bisa terperosok ke lubang yang lebih dalam. Karena mau bagaimanapun, selain uang yang akan hilang, branding yang sudah dibangun tersebut ikut hancur kembali bersama penutupan dealer tersebut. Namun di luar dari ini semua, mungkin ini bisa menjadi sinyal positif bagi pasar Indonesia. Mungkin aja,
Suzuki akan mulai berani membawa motor lebih banyak ke pasar Indonesia, dan motornya sudah mulai selektif lagi. Mungkin aja Saluto masuk ke pasar Indonesia, atau mungkin Suzuki Su masuk ke Indonesia, atau bahkan Brugman 150 akan dibawa ke Indonesia. Ya, pembukaan dealer Suzuki secara besar-besaran ini mungkin menjadi sinyal yang positif untuk pasar Indonesia. Karena jika Suzuki sudah berani mengambil langkah ini, besar kemungkinan Suzuki sudah menyiapkan amunisi yang bisa mendongkrak penjualan mereka. Dan yang pasti lagi adalah, kalau Suzuki sudah berani menjalankan semuanya sekarang, berarti mereka melihat ada sesuatu yang menjanjikan di pasar Indonesia. Mereka mungkin sadar kalau peta persaingan motor di Indonesia mulai berubah. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya Suzuki punya modal yang cukup besar. Karena secara global, mereka cukup kuat. Teknologi mereka juga sebenarnya nggak jelek. Bahkan di beberapa negara Asia, line up mereka cukup menarik. Tinggal pertanyaannya, apakah Suzuki Indonesia saat ini mau all in di Indonesia? Jika iya, mungkin ini adalah langkah awal kebangkitan Suzuki. Namun jika tidak, dan Suzuki masih mengambil motor yang nggak jelas dari India, dan mereka hanya berharap terhadap loyalisnya aja, mungkin mau seberapa banyak dealer yang dibangun, penjualan mereka kemungkinan akan tetap stagnan aja, karena hanya loyalis yang ingin membeli motor Suzuki. Karena percaya atau tidak, sekelas Honda aja yang punya banyak dealer all-in-one atau service center, kebanyakan dealer mereka ya sepi-sepi aja. Karena kebanyakan orang Indonesia ya kalau mau servis motor ya nggak di dealer, kebanyakan akan memilih menservis sendiri atau di bengkel umum. Lalu jika kondisinya seperti itu, kenapa Suzuki membuka dealer menjadi hal yang positif? Jawabannya adalah jaminan. Walaupun dealer mereka mungkin saat ini masih sepi, apalagi motor Suzuki juga terkenal cukup awet, tapi setidaknya Suzuki seperti memberikan pernyataan. Dengan membangun beberapa dealer sekaligus, ini seperti bukti jaminan yang cukup kuat kalau Suzuki tidak akan kemana-mana dari Indonesia. Dan ini adalah sesuatu hal yang jauh lebih penting daripada apapun di Indonesia jika ingin bangkit. Ya, Suzuki sudah berhasil memberikan jaminan yang cukup solid di pasar Indonesia dengan membangun beberapa dealer sekaligus. Intinya apapun perspektifnya, pembangunan dealer Suzuki sudah menjadi hal yang sangat positif. Tinggal Suzuki aja bagaimana mereka memaksimalkannya. Walaupun ada pembangunan dealer, ada peningkatan penjualan dan lainnya, bukan berarti Suzuki bisa langsung menjadi pesaing Honda atau menggeser Yamaha di pasar. Tapi setidaknya Suzuki kembali relevan di Indonesia. Suzuki kembali jadi pilihan. Kembalian di sini maksudnya adalah kembali punya identitas dan yang pasti punya kekuatan untuk melakukan marketing untuk motornya. Dan untuk pasar, ini tentu aja melahirkan persaingan yang lebih sehat. Dan faktanya adalah semakin sehat persaingan di pasar, maka pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah konsumen. Karena semakin banyak produsen yang bersaing secara serius, maka akan semakin bagus produk yang kita dapat. Jadi nggak ada lagi tuh, kita dapat produk hasil efisiensi. Dan semua dimaklumin gitu aja. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah ini benar-benar kebangkitan Suzuki? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.